Saya bukan politisi. Saya dosen dan pendaki gunung. Saya terlibat dalam politik karena saya pikir politik itu mesti diasuh dengan force of better argument. Force of the better argument. Siapa punya argumen terbaik, dia boleh ajukan itu sebagai dalil itu. Gak boleh ada sentimen di situ kan. Karena itu saya memilih untuk menghina Presiden Jokowi. Bukan Jokowi sebagai persona. Yang saya hina jabatan dia tuh. Yang saya kira jabatan dia. Rocky Gerung menghina presiden. Loh, presiden bukan orang, presiden itu fungsi jabatan. Presiden ada martabat. Presiden tidak punya martabat. Presiden itu disebut bermartabat ketika dia menjalankan fungsi sebagai raja. Karena tubuh publiknya menyatu dengan tubuh privat. Martabat itu hanya ada pada orang privat. Itu disebut human dignity. Dignitasnya pada manusia. Itu satu frasa. Human dignity. Saya menghargai manusianya, bukan jabatannya. Itu yang mesti jelas di kita tuh. Jadi kalau saya kasih kritik betul-betul metodologis. Apakah saya benci pada Presiden Jokowi? Enggak. Kaesang menikah, saya diundang oleh keluarga Jokowi. Nggak ada problem. Gibran datang ke rumah saya, Om Rocky saya mau belajar, duduk di situ loh gua kalau mau belajar tuh. Kasih saya kritik Om Rocky, denger saya kritik. Siapa yang saya kritik? Bobi Nasution saya kritik. Sebagai apa Om? Sebagai gubernur. Anda belum saya kritik karena belum jadi wali kota, belum jadi wakil presiden. Pada waktu itu dia adalah wali kota. Saya kritik yuk. Nggak ada urusan saya dengan. Saya berbaik-baik dengan Pak Jokowi sebagai manusia, dengan Pak Prabowo, dengan Pak SBY segala macam tuh. Zaman SBY saya paling keras kritik beliau tuh. Sekarang tiap minggu saya diskusi tentang politik global dengan SBY, nggak ada soal. Jadi saya mau pisahkan antara mental seorang yang mampu untuk memisahkan pengetahuan dia tentang kebijakan dan penghormatan dia pada persona. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi saya tetap akan kasih kritik. Apapun itu hak saya. Dan tidak mungkin saya dipidana kalau saya caci maki Jokowi atau saya muji Jokowi. Pasal itu nggak ada lagi. Tidak ada pasal penghinaan presiden. Udah hilang. Siapa yang hilangin? Saya berjuang dari zaman 98 di LBH untuk hilangkan pasal itu. Jadi kalau tanya kenapa Anda caci maki? Pasal itu nggak ada. Kenapa dia? Saya yang kita di LBH Buyung Nasution. Saya penasihat ahli Buyung Nasution dalam soal-soal untuk membereskan demokrasi kita. Jadi dari 98 saya tahu akal pikiran tentang perubahan konstitusi itu. Demikian juga dalam perdebatan. Debat itu adalah kemampuan untuk mengolah argumentasi itu. Itu aja. Sebagai dosen, saya mengajar dari S1 sampai S3. Ayo bayangin coba. Dengan metodologi yang sama itu. Cara berpikir. Jadi bagi saya nggak ada soal itu. Saya akan terus kasih kritik. Saya akan terus kasih argumen. Tapi saya mencintai bangsa ini. Negeri ini saya cintai. Yang saya nggak cintai adalah politisi busuk. Yang saya cintai adalah pejabat busuk, presiden busuk, menteri busuk. Ngapain cintain mereka tuh? Mereka umurnya 5 tahun. Bangsa ini umurnya sepanjang hidup. Itu poinnya. Jadi politik bukan the art of the possible. Kemungkinan bukan. Politik adalah the art of attacking the impossible. Yang impossible itu justru kita lenyapkan. Nah balik pada tema hari ini. Kita bicarakan sesuatu yang sebetulnya barang bekas semua nih. Yang kita tahu ini terjadi karena perebutan threshold. Mulailah dengan mengucapkan thresholdnya dibikin 0. Itu harusnya tuh. Supaya ada kesetaraan orang berargumen tuh. Supaya dia argumennya bagus. Bukan karena masa pendukungnya bagus. Karena itu saya terus mengatakan bahwa untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden, calon gubernur, calon bupati, calon apa aja, pakai prinsip pertama bukan elektabilitas, tapi etikabilitas. Ini calon pejabat ini pernah berbohong nggak? Pernah nyolong nggak? Kalau dia lolos etikabilitas, saya uji yang kedua, intelektualitas. Karena dia mesti berdebat dengan pemimpin dunia. Itu pentingnya latihan perdebatan. Dasar perdebatan adalah konstruksi berpikir. Dasar perdebatan adalah kemampuan untuk mengolah pikiran. Bukan sekedar untuk retorika, tapi dengan logika. Jadi kalau seseorang pemimpin, pilkada misalnya, dia lolos etikabilitas, oke, bagus, moralnya bagus. Tunggu dulu, belum selesai.
Apakah dia mampu untuk mengunyah konsep, ilmu pengetahuan, sejarah, etc. Jadi loloskan dia secara etikabilitas, loloskan dia secara intelektualitas, baru dia kita izinkan diuji elektabilitasnya. Begitu logikanya tuh. Bukan elektabilitasnya diuji duluan. Elektabilitasnya bisa disogok ke lembaga-lembaga survei kok. Nah, saya ingin didik bangsa ini sebagai seorang yang memilih profesi dosen, guru, supaya jujur dalam berargumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.